Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 141 ayat yang keempat yang berkata sebagai berikut. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedapan-sedapan mereka. Puji Tuhan, pemazmur kembali ingatkan kepada saya dan saudara bahwa hati ini harus terjaga. Karena ketika hati kita condong kepada yang jahat, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik dalam kehidupan ini. Sebab itu apa yang didoakan atau yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, jangan membawa aku ke dalam pencobaan. Jauhkanlah dari kami dari hal-hal yang jahat. Hal ini yang harus menjadi perhatian dari kehidupan kita semua, bahwa yang jahat itu selalu ada di sekitar kita. Tidak ada daerah yang steril atau bebas dari segala perbuatan jahat, segala niat-niat jahat. Karena kita ada di suatu tempat di mana ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka ada banyak hal yang tadinya ada untuk menopang kehidupan kita tetap nyaman dan aman. Sekarang kita harus bergumul, kita harus berjuang, kita harus berjaga-jaga, kita harus berwaspada. Karena hal itulah yang menjadi sebab pemazmur harus mengingatkan kepada saya dan saudara melalui doa dalam kehidupannya, di mana Daud berdoa kepada Tuhan supaya jangan Tuhan biarkan hatinya, sehingga hatinya condong kepada hal-hal yang jahat. Dan itu sebabnya ini juga menjadi pelajaran, peringatan untuk kita bahwa hati kita mudah dicondongkan untuk hal-hal yang jahat karena kita tergoda. Apa yang terjadi dalam ayat ini mengungkapkan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan juga aku mengecap sedapan-sedapan mereka. Dari bacaan ini kita teringat bahwa hal-hal yang enak, sedap, ternyata itu digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Hawa melihat buah yang dilarang Tuhan itu sepertinya enak dan sedap untuk dimakan. Dan inilah juga yang diulangi oleh Daud dalam doanya, Tuhan tolong aku supaya aku tidak terpengaruh dengan makanan yang sedap-sedap seperti itu. Apa maksud sedap-sedapan di sini? Ini bukan berbicara tentang makan minum yang kita seringkali lakukan dalam diri kita, tetapi ini berbicara tentang kebiasaan. Ya, ada seringkali kita dengar orang berkata itu sudah makanan harian kita. Itu sudah terbiasa sekali dengan kehidupan ini, sehingga itu rasanya sedap sekali, itu rasanya enak sekali, karena sudah biasa. Dan hal itulah yang diingatkan oleh Daud. Biar aku jangan tergoda untuk menikmati sedapan-sedapan mereka. Dan ini menjadi pelajaran buat kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus ingat bahwa iblis berusaha untuk membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Hati kita dicondongkan kepada hal yang jahat.
Sebagaimana Tuhan katakan di dalam buku Kejadian pasal 6, manusia yang ada pada zaman itu, hatinya selalu condong untuk melakukan hal-hal yang jahat. Sebab itu Alkitab mengingatkan Allah harus membinasakan bumi ini karena manusia telah menjadi sesuatu yang jauh dari kehendak Allah. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6 mulai, firman Tuhan katakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan binatang-binatang yang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita menjumpai begitu banyak manusia pada zaman Nuh binasa, tapi hanya satu keluarga, Nuh dan seisi rumah tangganya, yang diselamatkan Tuhan. Bumi yang besar ini semuanya meninggal, hanya satu keluarga, Nuh, yang bertahan dan selamat. Itu satu gambaran untuk kita bahwa jika kita tidak menjaga hati kita, maka apa yang terjadi pada zaman Nuh itu bisa juga terulang untuk zaman sekarang. Jangan condongkan hati kita kepada yang jahat. Jangan terpengaruh dengan makanan-makanan, kebiasaan-kebiasaan yang enak yang ditawarkan untuk kehidupan ini. Karena itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Sebagaimana doa Daud, jangan condongkan aku kepada hal yang jahat, dan jangan biarkan aku suka menikmati, merasakan sedapan-sedapan orang-orang yang berbuat jahat itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih karunia-Mu kami ada pagi hari ini. Dan kembali di pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya hati kami jangan dicondongkan kepada hal yang jahat. Karena Engkau pun mengajar kepada kami di dalam doa Bapa kami, jauhkan kami dari yang jahat. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Biarlah kami tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Hati kami tidak dicondongkan kepada yang jahat. Dan kami tidak menikmati sedapan-sedapan dari orang yang jahat. Karena kami sadar itu akan membawa kami kepada kebinasaan. Sebab itu kami bersyukur untuk nasihat firman-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Karena kami tidak condong kepada yang jahat. Dan kami tidak menikmati hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.